Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Melia dari kelas 1 BD3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai psikoseksual. Assalamualaikum Ibu. Apakah ini benar Ibu Linda? Oke Ibu, perkenalkan saya Ratna Melia dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Gimana kabar Ibu hari ini? Oh iya, alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, maksud kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai psikoseksual. Apakah Ibu sebelumnya pernah mendengar apa itu psikoseksual? Tidak. Oh baik, kalau begitu saya mau menjelaskan terlebih dahulu ya Bu. Untuk psikoseksual itu adalah hayalan atau perilaku yang merangsang seksual yang dilakukan secara berulang-ulang dan sangat kuat yang melibatkan objek tertentu ya Bu. Nah, untuk gangguan psikoseksual itu terjadi apabila seseorang merasa nyaman secara fisik ketika berhubungan seks namun merasa terganggu secara emosional. Ya. Pada dasarnya, asal utama gangguan psikoseksual ini ada pada pikiran penderita, bukan fisiknya. Begitu Bu. Adapun gangguan dari psikoseksual tersebut diantaranya adalah disfungsi seksual. Apakah Ibu pernah mendengar juga apa itu disfungsi seksual? Pernah, tapi tidak tahu bagaimana. Oh iya. Kalau begitu, disfungsi seksual itu adalah gangguan yang menyebabkan adanya penurunan hasrat seksual atau adanya hambatan dalam menikmati aktivitas seksual. Masalah ini terkadang disebut juga dengan gangguan seksual. Nah, untuk gejala dan tanda terjadinya disfungsi seksual ini terjadi pada pria maupun wanita, meliputi berkurangnya keinginan untuk melakukan aktivitas seksual, kesulitan untuk membangkitkan gairah seksual, terus terasa sakit atau nyeri saat berhubungan seksual. Begitu Bu. Lalu ada gejala khusus untuk pria, yaitu ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ekspresi selama melakukan hubungan seksual. Nah, Ibu bisa sharing kepada keluarga Ibu atau kepada siapa saja ya nanti. Ya. Nah, adapun untuk gejala pada wanita yaitu ketidakmampuan untuk mencapainya orgasme atau pengemasan pada nyespi yang tidak memadai sebelum dan selama berhubungan seksual. Begitu Bu. Adapun penyebab dari disfungsi seksual tersebut disebabkan oleh stres fisik maupun psikis yang dialami oleh seseorang. Penyebab bisa saja lebih dari satu faktor Bu. Paham Bu? Ya. Beberapa penyebab lainnya juga dapat mendasari terjadinya gangguan disfungsi seksual meliputi stres, perasaan takut atau cemas tentang seks, terus ada pengaruh kadar hormon, kemudian ada kekerasan seksual yang trauma pada tahun-tahun kebelakang itu atau masa lalu. Ya, adapun untuk faktor resiko Bu, selain penyebabnya juga ada faktor risiko, yaitu memiliki beberapa kebiasaan yang dapat meningkatkan risikonya. Ada baiknya dikurangi atau dihentikan ya Bu. Risiko tersebutnya itu adalah merokok, berat badan yang berlebihan, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan konsumsi narkotika. Kemudian ada gaya hidup dan pola diet yang tidak sehat. Ya, Ibu bisa tahu bagaimana resiko dari penyakit tersebut. Kemudian sebelumnya apakah ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Baik Ibu, kemudian ada pencegahannya ya Bu. Pencegahannya itu Ibu dapat mencegah melalui faktor-faktor yang mempengaruhi disfungsi seksual itu. Diantaranya untuk laki-laki ya Bu, Ibu bisa bilang kepada laki-laki untuk berhenti merokok, yaitu itu mah khusus untuk laki-laki ya Bu. Nah, adapun yang lainnya, faktor-faktornya itu adalah olahraga setiap hari minimal 15 menit gitu di pagi hari. Dan kemudian Ibu harus menjaga kesehatan Ibu dan pola hidup Ibu ya.
Ya, baik. Kalau begitu, apakah ada yang mau dipertanyakan kembali? Itu disfungsi seksual itu bisa disembuhkan nggak? Kalau bisa, gimana caranya? Oh, terkait pengobatannya? Ya. Oh, untuk pengobatan terhadap disfungsi seksual tersebut bergantung pada kondisi yang mendasari dari gangguan tersebut. Sebagian besarnya jenis penyebab masalah ini bisa diatasi dengan masalah psikis atau psikologi. Ketika disfungsi seksual muncul, setiap saat dan kedua pasangan menjadi cemas akan keadaan masing-masing, maka sebaiknya ibu langsung berkonsultasi langsung ke dokter agar ibu mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Oke Bu, kalau begitu ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah. Ya. Mungkin itu saja penyuluhan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, saya pamit dulu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.